alat musik perkusi. Nah, alat musik melodi ini adalah alat musik yang bisa menghasilkan nada. Contohnya piano, pianika, recorder, dan lain-lain. Lalu ada juga alat musik perkusi, yaitu alat musik yang bisa menghasilkan bunyi dan biasanya menjadi pengiring. Contohnya drum, gendang, rebana, dan lain-lain. Nah, kali ini kita mengenal salah satu alat musik melodi yuk. Namanya pianika. Pianika ini adalah salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup dan ditekan. Nah, selain pianika, ada juga alat musik tiup lainnya, seperti recorder, suling, trompet, klarinet, dan lain-lain. Sekarang, kita mengenal bagian-bagian dari pianika yuk. Pertama, ada bagian utama pianika. Di sini ada tuts yang berwarna putih, dan ada tuts yang berwarna hitam di atasnya. Biasanya, tuts warna putih ini jumlahnya 19 buah, sementara yang tuts hitam ini jumlahnya 13 buah. Lalu, di ujung sini ada tombol yang bentuknya bulat. Tombol ini berfungsi untuk mengeluarkan udara saat kita tiup. Kemudian ada selang pianika. Ujung selang pianika yang bentuknya bulat ini akan disambungkan ke badan pianika. Sementara ujung selang yang pipih kita gunakan untuk kita tiup. Sekarang kita mengenal nada di tuts pianika ini ya. Nada dalam musik biasanya dibaca dalam bentuk notasi. Ada notasi angka dan juga notasi balok. Nah, yang paling sering digunakan adalah notasi angka. Mungkin teman-teman sudah tahu dengan notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do ditulis dengan angka 1, re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, si angka 7, lalu kita ke nada do tinggi yang ditulis dengan angka 1 dan titik di atasnya. Nah, di pianika, nada do berada di tuts putih yang ini. Jadi ada do, sebelahnya ada re, mi, fa, sol, la, dan si. Oktav yang ini adalah oktav sedang. Lalu di sebelah si ada do, dan oktav sini adalah oktav tinggi. Dan yang paling ujung, 4 tuts putih yang paling ujung adalah oktav rendah. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, sekarang kita coba mainkan sebuah lagu dari pianika ini yuk. Nah, apakah teman-teman tahu lagu yang dimainkan tadi? Betul sekali, judulnya Topi Saya Bundar. Nah, di episode selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam cara memainkan lagu Topi Saya Bundar ini dengan pianika. Jadi, ikuti terus ya. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Zaid. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memainkan alat musik rebana. Rebana sendiri ada banyak macamnya, yaitu rebana biang, rebana dor, rebana hadro, dan rebana ketimpring. Di abad ke-6, masyarakat Ansor di Madinah menggunakan rebana sebagai musik pengiring penyambutan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jenis pukulannya sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu anakan, dan yang kedua adalah nikahan. Yuk kita bahas semuanya. Untuk pukulan anakan ada 5 bagian. Yang pertama, awalan. Yang kedua, naikkan 1. Yang ketiga,
naikkan 2. Yang keempat, naikkan ketiga. Dan yang terakhir, penutup. Untuk pukulan rebana yang berbunyi dung, dalam rumus ditulis D. Jari dirapatkan, pukulan berada di tengah. Sedangkan pukulan yang berbunyi tak, dalam rumus ditulis T. Jari direnggangkan, pukulan berada di pinggir. Untuk anakan yang awal, begini teman-teman. Kita ulangi sekali lagi. Pukulan anakan naikkan ke 1. Kita ulangi sekali lagi. Selanjutnya, pukulan naikkan kedua. Kita ulangi sekali lagi. Selanjutnya, pukulan naikkan ketiga. Kita ulangi sekali lagi. Dan yang terakhir adalah pukulan anakan penutup. Pukulan ini bertujuan untuk mengakhiri pukulan. Kita ulangi sekali lagi. Itulah jenis-jenis pukulan anakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pukulan nikahan. Kali ini kita akan belajar bersama Kak Amar. Halo teman-teman, gimana belajarnya? Seru kan? Selanjutnya kita akan belajar tentang pukulan nikahan. Pukulan nikahan sama dengan pukulan anakan. Ada 5 bagian. Yang pertama, awalan. Yang kedua, naikkan ke 1. Yang ketiga, naikkan ke 2. Yang keempat, naikkan ke 3. Dan yang terakhir, penutup. Yuk, kita belajar semua pukulan nikahan awalan. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Selanjutnya pukulan nikahan naikkan ke 1. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman.
teman-teman. Selanjutnya ke pukulan nikahan naikan kedua. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Pukulan naikan ketiga. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah pukulan penutup. Pukulan ini bertujuan untuk mengakhiri pukulan. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Dua jenis pukulan tadi, kalau digabungkan akan menghasilkan bunyi pukulan seperti ini. Itulah teman-teman bagaimana cara memainkan alat musik rebana. Sampai jumpa. Halo Sobat YouTube, kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang apa itu rebab ya, rebab Jawa ya. Rebab itu adalah termasuk atau yang disebut juga sebagai pemimpin lagu atau pamurba lagu. Artinya gending itu akan jalannya sajian gending itu akan ditentukan oleh rebab. Baik itu jika akan melek gitu ya. Kemudian garap-garap yang lain juga ada kaitannya, termasuk vokal sindel. Nah, kita dari awal kita akan belajar tentang bagaimana proses menyetem. Karena di sini tidak ada gender, maka ya kupingan aja. Itu kurang lagi. Nah, kita anggap ini pas sebagai enamnya. Kemudian yang sebelahnya adalah ro. Dan kalau digesek bersama nadanya, untuk rebab ini mungkin agak sulit ya, karena pertama kita belajar kosoknya dulu, bagaimana cara membunyikan, terus kemudian tata jari ya. Setelah itu mencari nada ya, nada yang diinginkan apa, selindro atau pelok ya. Kita belajar kosok dulu. Untuk mengosok itu kita harus belajar
Ini pelan-pelan ya, tempat posisinya kira-kira sesuai dengan ini tingginya batok, kira-kira sini. Kita gosok pelan-pelan ya. Nah, ini adalah nada 6 atau nada ro, titik bawah. 6, di video sebelumnya sudah saya kasih tahu tentang jarak, misalnya kita bermain di wilayah selendro, jarak antara nada ke nada jaraknya hampir sama ya. Kalau di selendro kira-kira 5 cm. Nah, misalnya dari ujung 5 cm itu nada ini, kalau los 6 terus kemudian G tambah 5 cm lagi ro, terus ke bawah. Jadi ini posisi 1 itu mencakup nada ro, besar ro, terus lu, mo, 6, G, ro, lu, kadang ada mo juga. Nah, itu ingat posisi 1 itu pertama ro, kedua kawat dikosok, kemudian lu yang sebelah kanan, lu, mo, 6, G, kawat yang sebelah kiri, ro. Nah, nadanya ro lu mo 6, G ro lu mo ya. Kita belajar posisi 1 dulu. Posisi 1 itu misalnya kita seleh 6 kosokan baluk ya. Lagi ada vibrasi. Kalau dari telunjuk, ingat dalam bermain rebab itu ada istilahnya jari telunjuk itu adalah jari A, terus jari tengah itu jari B, jari manis itu C, dan kelingking jari D ya. Maju mundurnya juga satu gotro itu untuk seleh itu bermain rebab kita harus habisnya mundur ya. Ini maju, istilahnya ini mundur ya. Jari ini seleh-seleh 6. Kemudian seleh turun ke bawah dulu ya, seleh mo. Seleh lu. Lagi.
ini yang seleh besar. Kemudian ada seleh G, ada yang model gini. Ada yang tidak ada lagi. Lagi. Seleh G. Kemudian seleh Ro. Lagi. Seleh Lu. Lagi. Untuk posisi satu itu selehnya. Seleh tadi yang pertama tadi 6 mo lu ro, terus tambah ji ro lu, itu yang paling dasar ya. Kita misalnya kita main iling-iling pada posisi satu dari buku 6 lu mo 6 mo lu mo 6 gitu ya. Itu adalah latihan iling-iling. Jadi latihan iling-iling dalam posisi satu. Jika kita main posisi dua, jari kita akan turun. Nah, di posisi dua itu pegangan tangan kita di lu, tadi di ro ya, di sini ro, sejajar dengan ro. Kita turun, kita ke posisi dua, jari A itu di ro, terus lu mo 6. Ya, selehnya ada gitu ya.
atau sekarang ya masih ada seperti misalnya kita bermain di Lindrosomo ada Pulgelut. Pulgelut adalah dua cengkok yang jadi satu, artinya seleksi. Lagi ada yang dari kecil. Ya, itu kira-kira begitu dulu.